Stellar Transformations, episode 68. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebagian besar penduduk benua Qianlong adalah manusia biasa. Di sebelah selatan benua Qianlong, terdapat perairan yang seolah tak terbatas, dengan sejumlah pulau abadi. Ratusan pulau yang berdekatan, ratusan juta li di selatan benua Qianlong, membentuk sebuah wilayah-wilayah abadi Penglai. Ini adalah pusat para Siuxianis di luar negeri. Wilayah abadi Penglai memiliki banyak sekali sekolah dan ratusan pulaunya sangat luas. Umumnya, setiap pulau dihuni oleh jutaan manusia fana dan lebih dari 1000 Siuxianis. Oleh karena itu, jumlah Siuxianis di wilayah abadi Penglai mencapai 100.000. Meskipun ada banyak sekali sekolah di daerah abadi Penglai, Kuil Qingsu adalah yang terdepan. Kuil Qingsu ini tidak memiliki banyak murid. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain di wilayah abadi Penglai, jumlah muridnya rata-rata. Namun, kuil ini memiliki seorang tetua agung bernama Pendeta Yansu, yang telah mencapai tahap akhir Kongming dan hanya selangkah lagi dari tahap Duji. Orang ini tak lain adalah tokoh terkemuka di wilayah abadi Penglai. Di Pulau Qingsu di wilayah abadi Penglai, berkat puluhan formasi pengumpul energi suci yang telah terbentuk di pulau ini, kepadatan energi suci di pulau ini 10 kali lebih tinggi daripada di perairan biasa. Semakin dekat ke pusat Pulau Qingsu, semakin tebal energi sucinya. Di luar titik-titik tertentu, energi suci bahkan begitu tebal hingga tampak seperti kabut. Berbagai Siuxianis terbang dengan pedang mereka, atau dengan arus udara, atau dengan awan, atau menggunakan seni pelarian fotik. Di sebuah paviliun kuno, terdapat seorang lelaki tua berambut perak yang wajahnya kemerahan seperti anak kecil. Di sampingnya duduk kepala biara Kuil Qingsu, Pendeta Yan Lan. Dan lelaki tua berambut perak itu tak lain adalah tetua agung Kuil Qingsu, Pendeta Yansu. Kakak senior, hanya sekolah siang yang punya tes 100 embun ini dan mereka sering memberikannya hanya kepadamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa menikmati teh seperti ini setiap hari. Pendeta Yan Lan menyesap tehnya dengan penuh kenikmatan. Namun, Pendeta Yansu tersenyum acuh tak acuh, sekolah siang itu sangat ambisius. Mereka ingin menjadi nomor 1 dalam segala hal. Kuil Qingsu kita tidak ambisius, tetapi kita memiliki kekuatan yang nyata, jadi tidak heran mereka menjilat saya seperti itu. Pendeta Yansu merupakan tokoh terkuat dan nomor 1 di wilayah abadi Penglai. Kakak senior, aliran siang memiliki puluhan ribu murid di wilayah abadi Penglai ini, sementara kita hanya beberapa ribu. Bahkan, jika bukan karena instruksi yang diberikan oleh pendiri aliran kita di masa lalu, jumlah murid Kuil Qingsu pasti sudah jauh melebihi jumlah mereka sejak dulu. Meskipun jumlah murid kita sedikit, para ahli kita lebih kuat daripada mereka, baik di tempat ini maupun di benua Tenglong. Pendeta Yan Lan tampak agak angkuh saat berbicara tentang hal ini. Adik junior, teknik latihan Kuil Qingsu kita sangat mementingkan kondisi pikiran. Untuk mencapai kesuksesan besar, kita harus tenang dan menjauhi ketenaran dan kekayaan. Jika kita menerima banyak murid dan terlibat dalam konflik faksi, akan ada suasana buruk di seluruh Kuil Qingsu dan murid-murid kita tidak akan mampu mencapai hal-hal besar, kata Pendeta Yansu sambil tersenyum. Pendeta Yan Lan menganggukkan kepalanya. Kalau bukan karena aku tidak suka benua Tenglong yang jauh lebih kacau daripada tempat ini, karena sekolah-sekolahnya memiliki terlalu banyak ahli dan para Siuxianisnya saling berebut harta karun, kenapa aku harus tinggal di sini daripada pergi ke sana? Setelah berkata demikian, Pendeta Yan Lan mendesah. Tiba-tiba, Pendeta Yansu membalikkan tangannya, mengeluarkan sebuah pemancar. Setelah memindai dengan indera sucinya, ia berkata sambil tersenyum, adik junior, aku tak pernah menyangka naga biru dari istana naga biru akan mengirimiku pesan. Naga biru, yang juga belum kembali ke klan naga? Tanya Pendeta Yan Lan sambil tersenyum. Pendeta Yansu mengangguk dan berkata, kenapa dia ingin kembali ke klan naga? Dia hanya junior, jadi lebih baik dia tinggal di sini, di mana dia bisa melakukan apapun tanpa kendali. Oh, menara bintang. Dia tiba-tiba berhenti dan fokus berbicara dengan naga biru melalui pemancarnya. Dalam waktu singkat, Pendeta Yansu menyimpan pemancar dengan ekspresi agak serius. Ia mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas ia sedang merenung. Apa yang membuatmu merenung begitu dalam, kakak senior? Mungkinkah pedang giok ke-8 telah muncul, atau pedang giok ke-9 telah muncul? Tanya Pendeta Yan Lan sambil tersenyum.
Di dunia Siuzen di seberang lautan, satu-satunya hal yang layak mendapat perhatian penuh dari kelima negara adidaya adalah rumah abadi 9 pedang. Pendeta Yansu mengangguk dan berkata, "Ya, pedang giok ke-8 telah muncul." "Oh, di mana?" Mata pendeta Yan Lan berbinar. "Kakak senior, penjara iblis api ungu punya 2 pedang giok, istana naga biru juga punya 2, tapi wilayah abadi penglai kita hanya punya 1, jadi pedang giok ke-8 atau pedang ke-9 ini seharusnya milik kita, kan?" Pendeta Yansu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Pedang giok ke-8 ini sudah diambil. Lagi pula, pemiliknya bahkan memiliki latar belakang yang sangat terpandang. Sekarang, 5 negara adidaya di dunia Siuzen di luar negeri seharusnya diubah menjadi 6 negara adidaya. 6 kekuatan super. Kekuatan super lain selain Istana Naga Asure, Istana Air Biru, dan Aula 9 Iblis telah muncul di dunia Xiuyao bawah laut." Pendeta Yan Lan segera membuat penilaian. Kekuatan super ke-6 ini pasti telah muncul di dunia Xiuyao bawah laut. Alasannya adalah karena para Siuxianis dan Siumois sepenuhnya terkonsentrasi di daerah abadi penglai dan penjara bawah tanah iblis api ungu, sehingga mustahil bagi kekuatan besar lain untuk muncul di permukaan lautan. Pendeta Yansu berkata sambil mengangguk, "Ya, namanya Menara Bintang." "Menara Bintang, siapa kepala menaranya?" Pendeta Yan Lan langsung bertanya. Tidak seperti pendeta Yansu yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, ia adalah kepala biara kuil Kingsu, jadi ada banyak hal yang harus ia ketahui. Namanya Qin Yu, tapi latar belakangnya tidak biasa. Saudaranya adalah binatang dewa, dan bahkan binatang dewa yang sangat tangguh. Pamannya adalah guru binatang dewa itu dan seorang dewa abadi. Ketika pendeta Yansu berbicara sampai di sini, nadanya menjadi agak serius. Jantung pendeta Yan Lan berdebar kencang. Seorang makhluk abadi yang lepas. Ia berpikir sangat cepat untuk beberapa saat. Mengapa seorang makhluk abadi yang lepas berlari ke utara samudra astral yang kacau? Apakah tempat ini layak dikunjunginya? Kakak senior, apakah Asure Dragon menyebutkan tingkat kekuatan Luz Immortal itu? Pendeta Yan Lan bertanya tanpa ragu. Meskipun kuil Kingsu ini tidak memiliki banyak ahli di wilayah abadi penglai, kuil ini memiliki banyak ahli di benua Tenglong. Jika ini adalah Luz Immortal tingkat kesusahan ketiga atau lebih rendah, dia masih dapat mengandalkan reputasi sekolahnya untuk menghadapinya. Dia setidaknya seorang Luz Immortal tingkat ke-6. Masalahnya, Asure Dragon tidak bisa memastikannya. Ini perkiraannya yang paling konservatif. Ketika pendeta Yansu mengucapkan kata-kata Luz Immortal tingkat ke-6, bahkan dia merasa tertekan. Kesusahan ke-6 kehilangan keabadian. Wajah pendeta Yan Lan berubah warna drastis. Dia memahami implikasi dari seorang makhluk abadi yang lepas dari kesengsaraan ke-6. Sosok seperti itu akan berpengaruh bahkan di benua Tenglong. Kuil Kingsu telah berdiri selama sejuta tahun, tetapi tetap tidak berniat menyinggung ahli seperti itu. Lagi pula, Luz Immortal dari tribulasi ke-6 hanyalah tebakan yang sangat konservatif. Mustahil untuk menilai kekuatan sebenarnya dari Luz Immortal ini. Masalah ini harus dilaporkan ke sekolah kita di benua Tenglong. Kakak senior, biasanya tidak banyak pendekar abadi yang telah melewati kesengsaraan keempat yang tinggal di benua Tenglong, jadi kita harus memperlakukan ahli seperti itu dengan bijaksana dan tidak boleh menyinggung perasaannya, kata pendeta Yan Lan buru-buru. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saudara muda. Bagaimana mungkin saya tidak tahu implikasi dari seorang ahli seperti itu?" Upacara pembukaan resmi Menara Bintang akan berlangsung hari ini, 3 tahun kemudian. Saya harus menyampaikan informasi ini kepada sekolah-sekolah lain di wilayah abadi penglai. Wilayah kita harus mengirimkan delegasi untuk menghadirinya dengan membawa hadiah besar. Benar sekali, hadiah yang besar. Pendeta Yan Lan mengangguk lalu memberi nasihat, "Saudara senior, untuk saat ini, jangan beritahu sekolah lain bahwa Menara Stellar setidaknya didukung oleh seorang Luz Immortal tingkat ke-6. Katakan saja bahwa Menara Stellar memiliki seorang Luz Immortal dan jangan bahas hal-hal lainnya." Meskipun kuil Kingsu adalah sekolah yang mencari ketenangan dan menjauhi ketenaran dan kekayaan, menghadapi seorang ahli super yang minimal merupakan makhluk abadi longgar kesusahan ke-6, mereka masih harus berpikir. Pendeta Yansu menganggukkan kepalanya. Di wilayah abadi penglai, kuil Kingsu adalah pemimpinnya, sementara aliran Xiang dan Lanyang adalah pembantunya. Di bawah mereka terdapat 12 sekte dan sejumlah besar aliran kecil, dan sebagainya. Penjara bawah tanah iblis api ungu juga berjarak ratusan juta li dari benua Qianlong di lautan. Penjara ini terbentuk dari lebih dari 100 pulau di sekitarnya. Namun, tokoh utama penjara bawah tanah iblis api ungu adalah seorang ahli yang bukan anggota sekte atau faksi manapun.
Ia disebut Raja Penjara Bawah Tanah berambut ungu, Yida, dan sangat kuat, telah mencapai fase akhir tahap Kongming. Hanya ada sedikit orang di Pulau Raja Penjara Bawah Tanah, tempat tinggal Yida, hanya beberapa ratus orang. Pulau ini jelas jauh lebih kecil daripada pulau-pulau lainnya, yang masing-masing dihuni oleh beberapa juta manusia dan beberapa ribu siumois. Terdapat sebuah puncak gunung tunggal di tengah Pulau Raja Penjara Bawah Tanah. Salah satu sisi puncak gunung ini benar-benar vertikal, tampak seperti mata pedang. Seorang pria tampan duduk dengan tenang, kaki disilangkan, dan mata terpejam di puncak gunung yang sepi. Jauh darinya, di satu sisi, dua pelayan dengan hormat menunggu perintahnya. Pria ini berambut ungu panjang, yang tergerai di tanah. Anehnya, tidak ada setitik debu pun di rambutnya. Pria ini tak lain adalah Raja Penjara Bawah Tanah berambut ungu, Yida. Yida tiba-tiba membuka matanya, yang memancarkan cahaya ungu yang tampaknya tak terlihat. Sebuah pemancar kemudian muncul di tangannya. Naga biru. Ia segera mulai berkomunikasi dengan Azure Dragon dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ia menyimpan pemancar dan berkata tanpa ekspresi ke arah punggungnya, panggil para pemimpin aliran Yanmo dan Istana Yinyu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan mereka. Ya, dua pelayan di belakangnya membungkuk dan berkata. Tak lama kemudian, mereka menghilang di puncak gunung. Setidaknya ada makhluk abadi yang lolos dari kesengsaraan ke-6. Yida menggigit bibirnya, menyebabkan tetesan darah merembes keluar. Dengan menjulurkan lidah, ia menjilati semuanya. Kemudian ia duduk bersila dan memejamkan mata lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Qin Yu dan Hou Fei melihat ke depan. Tak lain dan tak bukan, gua merah darah di depan mereka. Mereka berdua merasakan jantung mereka berdebar kencang. Astaga, jarak antara Pulau Batu Hitam dan Gua Merah Darah adalah 80 juta li. Jaraknya begitu jauh, tetapi mereka kembali dalam sekejap. Teleportasi, teknik legendaris yang katanya hanya bisa digunakan oleh orang abadi. Qin Yu masih ingat apa yang tercatat di buku-buku Xiuzhen itu. Tapi Paman Lan sudah agak terlalu abnormal karena dia berteleportasi kembali ke sini langsung sambil membawa dua orang lainnya. Setidaknya sekarang Qin Yu tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukan itu. Kenapa kalian tercengang, bocah-bocah? Sudah waktunya pulang, kata Paman Lan sambil tersenyum. Hou Fei langsung tersadar dari keterkejutannya dan berkata, Tuan, saya belum pernah merasakan teleportasi sebelumnya. Sungguh luar biasa. Tahukah Anda berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mengikuti kakak ke Pulau Batu Hitam itu? Setahun, tidak kurang. Tapi sekarang saya kembali dalam sekejap. Apakah Tuan masih memiliki kekuatan sihir yang belum digunakan? Tolong biarkan saya merasakannya. Mata Hou Fei berbinar-binar. Aku masih punya banyak kekuatan sihir, tapi aku khawatir kau tak punya nyali untuk mencobanya, kata Paman Lan sambil mengelus jenggotnya dan tersenyum. Hou Fei berkata dengan nada acuh tak acuh, aku tidak punya nyali. Guru, mungkinkah Anda tidak tahu betapa hebatnya murid Anda? Tidak ada yang saya takutkan. Jika Anda memiliki kekuatan sihir yang belum digunakan, biarkan saya mencobanya. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan seni pengendali anginku. Paman Lan berkata sambil tersenyum kepada Hou Fei. Mata Qin Yu berbinar. Ia langsung mengamati dengan saksama dari satu sisi. Sejak bertemu Paman Lan, ia baru sekali melihat Paman Lan beraksi. Biasanya, kesempatan untuk melihat pakar hebat seperti ini beraksi sangat sulit didapat. Serang aku, jangan ragu untuk menyerangku. Biarkan aku merasakan seni pengendali angin itu atau semacamnya. Hou Fei begitu bersemangat hingga matanya terus berkilat merah. Siapkan dirimu, Paman Lan memperingatkannya. Di saat yang sama, ia memasang mantra pembatas dengan jangkauan beberapa ratus meter di sekitar mereka. Ia tidak ingin orang lain melihat tekniknya. Hou Fei mengepalkan tinjunya. Kekuatan di seluruh tubuhnya diaktifkan. Kini ia telah sepenuhnya siap. Paman Lan bergerak dengan tangannya. Cepat sekali, jantung Qin Yu berdebar kencang. Tadi, ia merasa Paman Lan seolah membuat ratusan atau ribuan isyarat tangan dalam sekejap. Namun, karena kecepatannya terlalu cepat, ia tidak bisa menghitung dengan tepat berapa banyak isyarat tangan yang Paman Lan buat. Paman Lan tersenyum lalu menunjuk Hou Fei dengan acuh tak acuh, putar. Pusaran biru menyelimuti Hou Fei dalam sekejap mata. Pusaran biru itu tingginya sekitar 5 hingga 6 meter dan diameternya kecil sehingga jangkauannya tidak terlalu luas, hanya cukup untuk menyelimuti Hou Fei sepenuhnya. Bahkan Qin Yu, yang berada tak jauh darinya, tidak terpengaruh. Putar, putar dengan sangat cepat. Pusaran angin berubah menjadi kabut biru. Kecepatan putarannya langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Bersamaan dengan itu,
Ho Fei juga mulai berputar sangat cepat dan mengeluarkan suara-suara aneh. Cici, karena pusaran angin berputar terlalu cepat, ruang di sekitarnya tiba-tiba tak mampu menahan tekanan yang ditimbulkannya dan mulai runtuh. Setelah beberapa saat, Qin Yu dapat melihat keruntuhan spasial dengan jelas. Jangkauan keruntuhannya sedikit lebih besar daripada jangkauan pusaran angin. Tidak bagus. Wajahnya berubah warna. Dia pernah mendengar tentang celah spasial seperti ini. Bahkan makhluk abadi yang longgar pun mungkin akan mati begitu jatuh ke dalam celah spasial. Karena itu, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ho Fei. Namun, Paman Lan masih tersenyum acuh tak acuh tanpa rasa khawatir, dan ini sedikit menenangkan Qin Yu. Sekarang Ho Fei terbungkus dalam pusaran angin dan berputar tanpa henti dengan sangat cepat. Tubuh manusia normal pasti sudah hancur berkeping-keping oleh kecepatan ekstrim seperti itu sejak lama. Pusaran biru itu dikelilingi oleh celah spasial, tetapi secara tak terduga sama sekali tidak terpengaruh oleh daya konsumsi celah yang kuat. Qin Yu dapat melihat dengan jelas bahwa berbagai aliran energi bergerak secara kacau ke segala arah di dalam celah tersebut. Setiap aliran energi tersebut begitu kuat hingga membuatnya takut. Namun, ketika aliran energi tersebut bersentuhan dengan pusaran biru, mereka langsung menghilang dan karenanya tidak membahayakan Ho Fei sedikit pun. Berhenti, Paman Lan menunjuk lagi. Kecepatan putaran pusaran biru itu kemudian berangsur-angsur berkurang dan retakan spasial itu pun otomatis menghilang. Air laut kembali mengisi area ruang itu, seolah-olah keruntuhan spasial itu tidak pernah terjadi. Ketika pusaran biru itu benar-benar lenyap, Ho Fei jatuh tak berdaya, pandangannya kabur. Ia bergumam, jadi pusing. Sekarang Qin Yu diam-diam menghela napas lega, tetapi saat melihat Ho Fei terlihat seperti itu, dia tidak dapat menahan tawa. Fei, berani sekali, ya. Tadi aku hanya menunjukkan satu kekuatan sihirku, kau masih ingin mencoba yang lain, kan? Teknik itu hanya pembuka. Teknik-teknik berikutnya pasti lebih hebat. Paman Lan berkata dengan ekspresi serius, tetapi matanya penuh geli. Ho Fei, yang merasa pusing dan lemas, segera berdiri tegak, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan menatap Paman Lan, sambil berkata, "Guru, saya sudah tahu bahwa Anda memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Saya hanya mengagumi Anda. Kekuatan sihir Anda sungguh luar biasa, jadi tolong ampuni saya." Ho Fei menatap Paman Lan dengan tatapan mata berapi-api. "Baiklah," kata Paman Lan sambil tersenyum. "Kita hentikan dulu. Kamu harus berlatih dengan benar untukku. Nanti kamu pasti bisa melakukan keterampilan seperti ini." Sekarang Qin Yu masih memikirkan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Ketika Paman Lan sedang menggunakan seni pengendali angin itu, kekuatan mengerikan dari pusaran angin itu tidak memengaruhinya, yang hanya berjarak sekitar 10 meter darinya. Teknik pengendalian energi semacam ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, pusaran angin itu begitu kuat hingga mampu merobek ruang, tetapi tidak menyebabkan Ho Fei yang sedang dikelilingi olehnya mengalami cedera sedikit pun. Selain itu, setelah keruntuhan spasial yang masih menyelimuti Ho Fei, pusaran itu sepenuhnya masuk ke dalam celah spasial, tetapi tidak terjadi apa-apa dan akhirnya keluar dengan selamat. Kekuatan sihir semacam ini sungguh lebih unggul daripada yang disebut celah spasial itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kenapa kau tertegun, Xiao Yu? Sudah waktunya kalian berdua kembali ke gua. Paman Lan tersenyum dan melepas mantra pengikat di sekitar mereka. Qin Yu langsung berkata, "Paman Lan, bagaimana kalau Paman Lan ikut aku ke Gua Merah Darah untuk beristirahat? Masih banyak yang ingin kutanyakan." Ho Fei buru-buru berkata, "Benar, Tuan. Anda belum pernah ke Gua Merah Darah sebelumnya. Aku akan mengajak Paman berkeliling." Karena tidak dapat menghalangi Qin Yu dan Ho Fei, Paman Lan tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, ayo kita istirahat dulu." Segera setelah itu, mereka bertiga memasuki Gua Merah Darah. Begitu Qin Yu dan Ho Fei kembali, seluruh Gua Merah Darah menjadi semarak. Sejak dia dibawa pergi oleh 3 penguasa Aula 9 Iblis, para penjaga itu semua khawatir apakah dia akan dibunuh atau tidak. Melihat Qin Yu dan Ho Fei kembali, Hei Yu sangat gembira. Selama setahun terakhir, ia mengkhawatirkan Qin Yu dan ingin segera pergi ke Aula 9 Iblis. Namun, karena perintah ketat Qin Yu, ia terpaksa bertanggung jawab di Gua Merah Darah. Sekembalinya Qin Yu kali ini, Gua Merah Darah mengadakan pesta besar untuk semua orang dan merayakannya dengan meriah. Ketiga bersaudara, Qin Yu, Ho Fei, dan Hei Yu, juga minum sehari semalam. Namun, Paman Lan tetap tinggal di rumahnya dan tidak pergi ke pesta. Setelah beberapa hari, ketenangan sebelumnya kembali pulih di Gua Merah Darah. Di aula bangunan bertingkat di bagian utara Gua Merah Darah,
Qin Yu dan Paman Lan sedang berbicara satu sama lain sambil menikmati teh. Paman Lan, terakhir kali Azure Dragon menyebut klan naga, dan aku juga mendengarmu menyebut samudra astral yang kacau atau semacamnya. Bisakah kau ceritakan sedikit tentang mereka? Aku benar-benar merasa sangat ragu. Qin Yu meletakkan cangkirnya dan menatap Paman Lan, menunggu jawaban. Mendengar pertanyaannya, Paman Lan langsung tertawa. Aku tahu kau pasti akan bertanya tentang ini. Baiklah, aku akan menjelaskannya dengan saksama. Ia pun meletakkan cangkirnya, lalu menatap pikirannya sejenak dan berkata perlahan, Xiao Yu, tahukah kau seberapa luas lautan ini? Qin Yu mengerutkan kening lalu berkata, laut di selatan benua Qianlong hampir tak terbatas. Ratusan juta kilometer dari pantai, terdapat wilayah abadi pengelai dan penjara iblis api ungu. Bagaimana kalau pergi ke selatan lebih jauh? Paman Lan bertanya lagi. Qin Yu terkejut. Setelah itu, ia menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa ia tidak tahu jawabannya. Faktanya, ia hanya mendengar tentang wilayah abadi pengelai dan penjara iblis api ungu dari orang lain dan belum pernah ke sana. Tidak ada yang tahu seberapa jauh sebenarnya jarak mereka. Yang disebut ratusan juta li hanyalah angka imajiner. Namun, Qin Yu tahu bahwa jarak mereka pasti lebih dari 100 juta li. Paman Lan mengangguk dan berkata, benua Qianlong dan wilayah selatannya yang berjarak beberapa ratus juta li adalah dunia tempat manusia dan Xiuzenis hidup berdampingan. Namun, jika kau pergi ke selatan untuk mencapai batas terjauh samudra ini, kau akan melihat samudra astral yang kacau. Samudra astral yang kacau. Mata Qin Yu berbinar. Paman Lan mengangguk dan berkata, ya, samudra astral yang kacau. Samudra ini berbeda dari samudra biasa. Ada penghalang tak terlihat yang memisahkan samudra astral yang kacau dari samudra biasa. Ini bukan penghalang dalam arti sempit, melainkan aturan alam. Aturan alam. Qin Yu terkejut. Paman Lan mengangguk dan berkata, ya, jika seorang Xiuzenis pergi ke selatan dari benua Qianlong, setelah terbang beberapa ratus juta li, ia akan mencapai batas samudra astral yang kacau. Ia akan melihat bahwa samudra ini memiliki ombak yang sangat tinggi dan energi sucinya sangat kacau. Samudra astral yang kacau itu luar biasa luas. Setahu saya, dengan kecepatanmu saat ini, butuh 100 tahun untuk menjelajahinya, kata Paman Lan sambil tersenyum. Namun, Qin Yu merasa heran. Kecepatannya saat ini memungkinkannya menempuh jarak sejuta li dalam sehari sehingga ia bisa menempuh 300 juta li dalam setahun. Tapi Paman Lan bilang butuh 100 tahun, jadi bukankah itu berarti jarak melintasi samudra astral yang kacau itu puluhan miliar li? Jarang sekali melihat planet sebesar ini, seru Paman Lan. Qin Yu terkejut. Paman Lan, apa yang baru saja kau katakan? Tanya Qin Yu buru-buru. Xiuzenis biasa mungkin tidak tahu konsep planet, tetapi Qin Yu tahu dari apa yang ia baca di rumah Gunung Lei bahwa ada banyak sekali planet di alam semesta. Dan planet tempat ia tinggal adalah planet yang langka dan sangat besar. Paman Lan berkata sambil tersenyum, mari kita lanjutkan topiknya sekarang. Jika kau menghabiskan 100 tahun, kau bisa menempuh jarak sejauh itu, tetapi setelah memasuki samudra astral yang kacau, mungkin kau akan kehilangan nyawa kecilmu dalam sehari. Kenapa begitu? Qin Yu bertanya dengan heran. Itu karena samudra astral yang kacau sangat berbahaya, sangat menakutkan. Bahkan para ahli tingkat Duji pun tidak berani melewatinya. Hanya para ahli tingkat Dacheng dan beberapa lus immortal tangguh yang berani melewati samudra ini sesuka hati, kata Paman Lan dengan yakin. Menurut Qin Yu, tidak peduli seberapa besar lautan, dia dapat menyeberanginya selama dia punya cukup waktu. Lagi pula, tsunami dan badai bukanlah ancaman besar bagi para Xiuzenis sekaliber dia. Namun, menurut Paman Lan, samudra astral yang kacau ini sama sekali tidak sesederhana samudra biasa. Paman Lan berkata sambil tersenyum, jangan bahas hal-hal di samudra astral yang kacau untuk saat ini. Kamu juga tidak perlu tahu tentang mereka sekarang. Setelah melewati samudra ini, kamu akan melihat samudra yang tenang, sangat mirip dengan samudra kita di sini. Qin Yu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lautan itu jauh lebih besar daripada samudra kita. Setelah melintasi samudra itu, kau akan melihat benua raksasa yang ratusan atau ribuan kali lebih besar daripada benua Qianlong. Namanya benua Tenglong. Paman Lan akhirnya menyebutkan benua Tenglong setelah berbicara cukup lama. Mata Qin Yu berbinar. Jadi, benua Tenglong dan benua Qianlong dipisahkan oleh dua samudra yang tenang dan samudra astral yang kacau balau dan sangat berbahaya. Jarak antara kedua benua itu sungguh terlalu jauh. Benua Qianlong adalah benua manusia. Segala sesuatu di sini dikendalikan oleh manusia. Tapi benua Tenglong kebalikannya. Benua ini adalah benua para Xiuzenis.
Ada begitu banyak Siuzenis di sana sehingga jumlahnya mencapai ratusan juta. Paman Lan memuji. Qin Yu tidak terkejut. Lagi pula, dunia Siuzen di luar negeri ini sudah memiliki beberapa juta Siu Yaois bawah laut, selain Siuxianis dan Siu Moa. Meskipun jumlah Siuzenisnya kurang dari 10 juta, pasti ada 7 juta hingga 8 juta Siuzenis. Benua Tenglong itu jelas merupakan pusat para Siuzenis, jadi wajar saja bila ada lebih banyak lagi Siuzenis di sana. Paman Lan menyesap tehnya dan berkata, benua Qianlong dan samudra ini disebut teritori utara. Benua Tenglong dan samudra tenang di utaranya disebut teritori selatan. Samudra astral yang kacau ada di tengahnya. Qin Yu mengangguk. Sekarang dia sudah mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya. Benar, Paman Lan, menurut apa yang kau katakan, benua Tenglong sangat jauh dari sini, lalu bagaimana para ahli seperti Azure Dragon bisa menjalin hubungan dengan benua itu? Tanyanya ragu. Paman Lan berkata, di selatan, ada sebuah pulau di selatan wilayah abadi Penglai dan penjara iblis api ungu, dekat samudra astral yang kacau. Ada formasi teleportasi kuno di sana. Formasi teleportasi ini dapat mengirim para Siuzenis dari sisi ini langsung ke benua Tenglong tanpa harus melewati samudra astral yang kacau. Formasi teleportasi kuno. Qin Yu merenung sejenak. Paman Lan melanjutkan, tidak ada yang tahu kapan formasi teleportasi kuno ini muncul, tetapi proses teleportasinya sangat berbahaya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan tahap Kongming atau lebih tinggi yang dapat melewatinya dengan aman. Mereka yang lebih lemah dari seorang Siuxian tahap Kongming kemungkinan besar akan mati dalam prosesnya. Panggung Kongming. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Tidak heran hanya ada sedikit ahli yang telah melampaui tahap Kongming di dunia Siuzen di luar negeri ini. Menurut pemahamannya, meskipun tidak banyak ahli Siuzen di dunia ini, seharusnya sudah ada ahli tahap Duji berkat akumulasinya yang lama. Namun, saat ini, seekor naga biru, binatang suci tahap Kongming awal, diakui sebagai ahli nomor 1 di dunia Siuzen di luar negeri. Ternyata beberapa ahli top telah pergi ke benua Tenglong melalui formasi teleportasi itu. Tidak heran situasi ini muncul. Xiao Yu, ekspresi Paman Lan tiba-tiba berubah serius. Qin Yu langsung mendengarkannya dengan saksama. Kau harus ingat satu hal. Jangan pernah masuk ke samudra astral yang kacau hanya karena penasaran sebelum kau setidaknya sekuat Siuxian tingkat Duji. Mengetahui kengerian samudra astral yang kacau dengan sangat baik, Paman Lan tentu saja harus memperingatkan Qin Yu. Qin Yu mengangguk, namun bertanya dengan ragu, Paman Lan, apa sebenarnya bahaya dari samudra astral yang kacau? Paman Lan berkata sambil tersenyum, akan kukatakan padamu, Xiao Yu. Dalam hal jumlah ahli, tingkat bahaya, dan sebagainya, wilayah utara berada di level 1, wilayah selatan, termasuk benua Tenglong, berada di level 3, dan samudra astral yang kacau berada di level 10. Tingkat 1, tingkat 3, dan tingkat 10. Mereka memungkinkan Qin Yu memahami dengan jelas betapa berbahayanya samudra astral yang kacau itu. Mengapa samudra astral yang kacau begitu berbahaya? Dia sangat penasaran ingin tahu mengapa samudra ini begitu berbahaya. Paman Lan akhirnya menjawabnya. Samudra astral yang kacau memang memiliki banyak badai dan ombak, tetapi itu bukan ancaman bagi para Siuzenis. Bahaya sebenarnya datang dari dua sumber. Pertama, ada banyak sekali ferobis yang mengerikan di samudra astral yang kacau. Wajah Paman Lan berubah serius. Ferobis. Qin Yu terkejut. Paman Lan mengangguk dan berkata, ya, ferobis. Xiao Yu, ferobis ini berbeda dari binatang iblis. Binatang iblis bisa berubah menjadi manusia dan menjadi cerdas, yang membuat mereka tidak jauh berbeda dari manusia. Tapi ferobis justru sebaliknya. Kecerdasan mereka sangat rendah. Mereka pada dasarnya tidak berwujud manusia dan sangat haus darah. Ferobis biasa sekuat naga air iblis ungu, dan yang tangguh bahkan bisa menandingi binatang dewa. Qin Yu ketakutan. Mereka ganas dan haus darah. Terlebih lagi, yang biasa di antara mereka sebanding dengan naga air iblis ungu, sementara yang tangguh dapat menyaingi binatang suci. Bukankah binatang buas ini ada hanya untuk membunuh? Hukum alam itu mendalam dan misterius, jadi ada banyak hal aneh dan tidak ada yang mustahil. Bahaya utama pertama di samudra astral yang kacau tak lain adalah ferobis ini. Umumnya, seorang Siuzenis yang mencoba menyeberangi lautan ini akan diserang oleh mereka, kata Paman Lan sambil mendesah. Qin Yu bertanya tanpa penundaan, Paman Lan, Anda mengatakan ada dua bahaya utama, lalu apa yang kedua? Paman Lan menyesap tehnya lalu berkata sambil tersenyum, dunia Siuzen di wilayah utara dan wilayah selatan telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Periode waktu ini begitu panjang, jadi wajar saja jika banyak ahli mengalami kesengsaraan. Mereka yang gagal, jiwanya hancur atau menjadi lus immortal.
Ada lus immortal di benua Tenglong, tetapi kebanyakan lus immortal tinggal di samudera astral yang kacau. Ah, Qin Yu tercengang. Samudera astral yang kacau memang sangat berbahaya, tetapi Neidan dari Ferobis itu juga merupakan harta karun bagi para lus immortal. Aku lupa memberitahumu bahwa, tidak seperti binatang iblis, Ferobis membudidayakan Neidan. Bahkan setelah mencapai tahap daceng, mereka masih membudidayakan Neidan. Paman Lan menjelaskan, mulanya Qin Yu mengira Ferobis adalah binatang iblis yang sudah gila, tetapi sekarang tampaknya mereka hanyalah dua jenis yang berbeda. Binatang iblis membudidayakan Jindan dan Yuanying, serta cerdas dan dekat dengan manusia. Namun, Ferobis memiliki kapasitas mental yang rendah, ganas, dan haus darah, hanya membudidayakan Neidan dan tidak dapat berwujud manusia. Umumnya, lus immortal yang belum melewati tribulasi keempat tetap berada di benua Tenglong karena beberapa Ferobis yang telah melewati tribulasi surga ke-9 sama kuatnya dengan para immortal. Lus immortal tribulasi keempat dan yang lebih tangguh kebanyakan masuk ke samudera astral chaotic karena lus immortal tribulasi keempat dapat menyaingi immortal. Mata Paman Lan berbinar-binar, samudera astral yang kacau jauh lebih luas daripada wilayah utara dan wilayah selatan. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta karun yang dimilikinya. Selain itu, Ferobis adalah bahan obat kelas atas bagi beberapa lus immortal yang tangguh. Beberapa lus immortal memiliki temperamen yang aneh. Jika kau mengganggu mereka, kau mungkin akan kehilangan nyawamu bahkan jika kau seorang Siuxian tingkat daceng, apalagi tingkat duji. Qin Yu mengerti hal ini. Lus immortal tingkat keempat dapat menyaingi para immortal, sementara Siuxianis di tahap daceng lebih rendah daripada immortal. Selain itu, di samudera astral yang kacau, lus immortal tingkat keempat mungkin berada di tingkatan terendah. Ada juga beberapa ahli super yang tinggal jauh di dalam air. Siapa yang tahu apakah mereka lus immortal tingkat ke-6 atau tingkat ke-8? Tapi mereka semua pasti monster yang dahsyat. Dibandingkan dengan Ferobis, makhluk abadi yang mudah berubah sifat itu bahkan lebih berbahaya. Akan tetapi, saat ini baik Ferobis yang menakutkan maupun makhluk abadi yang mengerikan di kedalaman samudera astral yang kacau, keduanya adalah makhluk yang tak terkalahkan bagi Qin Yu. Paman Lan, bolehkah aku bertanya? Qin Yu menatap Paman Lan. Ia tiba-tiba ingin tahu berapa banyak kesengsaraan abadi yang telah diatasi Paman Lan.